Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil ittihadi wal i'tisami bil hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الحديث أما بعد. Para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang rawuh wonten menika majelis ingkang sangat kula hormati. Wabil khusus Bapak Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya yang saya muliakan, Bapak dan Ibu, para jamaah yang hadir semuanya saja tanpa terkecuali yang saya muliakan, kawan-kawan para pengasuh TPQ, ustadz-ustadzah semuanya yang berbahagia. Monggo pengawasan dalu menika sarang-sarang dipun wiwiti kanthi puji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ngantos dalu menika kula kalih panjenengan tansah pinaringan nikmat rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged ngrawuhi napa ingkang sampun dipun agendakan oleh pengurus Masjid Al-Maghfirah pada malam hari ini mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi atas keikhlasan panjenengan dan ini merupakan realisasi nyata akan kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah bagi kita besok di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu lahir pada hari Itsnain atau Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Itulah hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sudah dalam keadaan yatim karena ketika ayahnya Sayyid Abdullah perjalanan pulang dari negeri Syam dan sampai di kota Madinah, jatuh sakit dan meninggal serta dimakamkan di kota Madinah. Setelah umur 5 tahun para jamaah, Nabi baru kembali diasuh oleh ibu kandungnya Sayyidah Aminah setelah sebelumnya diasuh oleh ibu asuhnya yaitu Ibu Halimatus Sa'diyah yang tinggal di pinggiran kota Mekah yaitu di desa Bani Sa'ad. Bapak Ibu pada jamaah rahimahullah, siapapun yang
mencoba untuk mempelajari biografi beliau, pasti para jamaah akan sangat kagum dan kemudian memaksa mereka untuk mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Manusia ini para jamaah memang makhluk terunik. Manusia ini memang makhluk paling dinamis. Di mana keunikan dan kedinamisan makhluk yang namanya manusia ini? Di antaranya Allah menciptakan saya dengan panjangan ini dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Keunikan dan kedinamisan makhluk yang namanya manusia berikutnya pada jamaah. Ternyata makhluk yang namanya manusia ini adalah makhluk yang paling cerdas. Itulah yang Allah dawuhkan di dalam Al-Baqarah ayat ke-31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama benda yang ada di dalam surga saat itu. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Seraya Allah berfirman, sebutkanlah nama-nama benda tersebut jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Para jemaah, ternyata ketika Allah kemudian meminta para malaikat itu menyebutkan nama-nama benda sebagaimana sudah Allah ajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam saat itu, malaikat ternyata tidak secerdas Nabi Adam. Demikian makhluk Allah yang ketiga, iblis, yang ada di dalam surga saat itu juga tidak mampu menyebutkan secerdas dan sehebat Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya wajar kalau dianalogkan sebuah sekolah, karena terbukti Nabiullah Adam itu adalah murid yang paling cerdas, menjadi bintang kelas. Wajar saat itu Allah memberikan reward kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Yang bentuk reward atau penghargaan yang Allah berikan kepada beliau adalah bahwa malaikat dan iblis harus melakukan sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Karena kecerdasan makhluk yang namanya manusia itulah jamaah, maka diistilahkan manusia adalah master of beats Allah. Sehingga tugas kekhalifahan tidak Allah amanahkan kepada malaikat, kepada iblis, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, tidak. Tapi tugas kekhalifahan ini justru diamanahkan oleh Allah kepada manusia, karena memang makhluk yang paling cerdas adalah manusia. Itu juga yang Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-30. Jabarullah, ketika sampun wonten komunitas kehidupan manusia yang sangat banyak, maka tidak mungkin Allah membiarkan komunitas kehidupan manusia yang banyak itu tanpa seorang pemimpin. Sehingga kemudian Allah mengangkat dan memilih untuk memimpin manusia yang sangat banyak itu, tentu dengan periodisasinya masing-masing. Satu riwayat dijelaskan 120.000 orang yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Riwayat yang lain mengatakan 124.000 orang
yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi untuk menjadi pemimpin dalam kelompok-kelompok kehidupan manusia saat itu. Pada zaman Allah, setelah Allah memilih sebanyak 120 atau 124 ribu orang diangkat menjadi seorang nabi, menjadi pemimpin bagi komunitas kehidupan manusia saat itu, Allah memilih dari 124 ribu orang itu yang lebih diistimewakan, yang lebih dimuliakan oleh Allah sebanyak 313 orang nabi yang gelarnya ditambah rasul. Jadi 313 orang nabi yang gelarnya ditambah oleh Allah sebagai seorang rasul. Insya Allah jamaah sampun besok apa bedanya nabi dan rasul itu. Kalau nabi itu para jamaah sekup dakwahnya sempit untuk dirinya, keluarga dan tetangga kanan kirinya saja, itulah nabi. Tapi kalau disebut seorang rasul itu sekup dakwahnya luas untuk diri, keluarga, tetangga, umatnya, bangsanya, itulah rasul. Sehingga kalau disebut seorang rasul itu pasti nabi, kalau disebut seorang nabi belum tentu rasul. Sami kali, kalau gula itu pasti manis, kalau manis belum tentu gula. Pak Ketua Yayasan ini manis tapi bukan gula kan? Hadirin rahimakumullah, ternyata Allah juga tidak berhenti memilih 313 orang Nabi Rasul. Dari 313 orang Nabi Rasul itu Allah memilih dengan lebih mengistimewakan, lebih memuliakan lagi sebanyak 25 orang Nabi Rasul yang nama-namanya Allah sebutkan semuanya di dalam Al-Quran. Maka sebagai sebuah konsekuensi logis pada jamaah, saya dengan panjenengan wajib mengimani 25 orang Nabi Rasul itu karena nama-namanya semuanya termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Yakub, Yusuf sampai Nabi Musa dan terakhir Nabi Isa, paling akhir Nabi Muhammad SAW. Ke-25 orang Nabi Rasul itu sekali lagi para jamaah Allah sebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran. Makanya sekali lagi saya dengan panjangan wajib mengimani 25 orang Nabi Rasul itu walaupun kita tidak wajib mengikuti syariatnya. Jawab hukumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai memuliakan 25 orang Nabi Rasul yang nama-namanya ada di dalam Al-Quranul Karim itu. Sehingga dari 25 orang Nabi dan Rasul itu para jamaah, Allah memilih 5 orang Nabi Rasul yang gelarnya ditambah ulul azmi. Jadi Nabi Rasul ulul azmi gelarnya 3. Siapakah Nabi Rasul ulul azmi itu 5 orang itu? Para jemaah sakit mau datang surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayat yang ke-7. Wa in akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, kata Allah,
dan dari diri engkau Muhammad, wa minka, wa min Nuh, dan dari Nuh, dan dari Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam, dan kami telah mengambil kepada mereka perjanjian yang teguh. Nabi Isa itu di mana ayat mesti ibunya dikatutkan namanya Isa bin Maryam, karena memang binnya bin ibunya. Kalau nabi-nabi yang lain betul, karena lengkap ada ayah ada ibu. Khusus Nabi Isa itu mesti Isa bin Maryam di mana-mana ayat, karena memang bin ibunya saja. Mengacu pada ayat tersebut para jamaah, maka Nabi Rasul Ulul Azmi yang disebutkan oleh Allah yang pertama itu wa minka, engkau Muhammad, kata Allah. Baru Nabi Nuh, baru Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa, dan terakhir Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kalau kita mengurutkan periodisasi kenabian dan kerasulan 5 orang Nabi Rasul Ulul Azmi itu jemaah, memang dibalik. Yang pertama justru Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau itu menjadi salah satu bahan ajar di sekolah, biasanya disingkat NIMIM, N-I-M-I-M, NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Rasulul Azmi itu artinya para jemaah, Nabi dan Rasul yang memiliki ketaatan dan kesabaran yang luar biasa, yang melebihi 25 orang Nabi Rasul selain daripada kelima tadi itu. Itulah Nabi Rasul Ulul Azmi. Bapak Ibu para jemaah hukumah, dari Nabi Rasul Ulul Azmi itu Allah masih mengistimewakan dan memuliakan 2 orang serangkai Nabi Rasul Ulul Azmi. Siapakah beliau? Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 2 serangkai Nabi Rasul Ulul Azmi yang lebih dimuliakan dari 3 yang lain tadi. Kenapa para jamaah? Beliau berdua yang lebih dimuliakan oleh Allah dari 3 yang lain. Yang pertama Nabiullah Ibrahim. Masya Allah, Nabiullah Ibrahim ini taatnya kepada Allah itu 300%. Sebagaimana Allah dawuhkan di Al-Baqarah 124 ini, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Semua perintah Allah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dengan sempurna. Dalam sejarah dan juga dalam ayat serta hadis, maksud saya, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim ketika umur 80 tahun disuruh khitan jamaah. Beliau juga langsung khitan. Sudah umur 80 tahun. Dijelaskan dalam hadis itu ketika beliau berkhitan itu bil qaddu, dengan kapak, ngertos kapak, pecok. Dan ini orang-orang ini mencari kita dokter. Bukan hanya itu jemaah, ketaatan Nabiullah Ibrahim itu ketika diberikan karunia keturunan oleh Allah, sedang lucu-lucunya Nabi Ismail alaihissalam, apa yang diperintahkan oleh Allah? Ibrahim, sembelih anakmu itu. Disembelih saestu
dalam pangkuannya disembelih betul Nabi Allah Ismail alaihissalam, sehingga ada Jabal Qurban di Mekah itu, gunung tempat dahulu Nabi Allah Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Karena Allah sudah melihat ketaatan Nabi Allah Ibrahim melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Mana ada jemaah orang tua tega menyembelih anaknya itu. Kok menyembelih? Santri-santri saya yang dokter itu menghitan putranya saja enggak tego. Kau kan mau Joni? Jangan menyembelih. Karena Allah sudah melihat ketaatan Nabi Allah Ibrahim dengan sempurna. Malaikat kata Allah, ambil jumlah yang paling besar di surga, bawa kepada Ibrahim itu, biar itu sebagai ganti Ismail yang disembelih. Sehingga pada zaman ada satu kampung tertentu di daerah Gresik itu, kalau pas kurban hari Raya Idul Adha itu, kurbannya tidak mau yang lain. Sekampung itu mesti domba yang dipakai kurban, tidak mau kambing Jawa, tidak mau sapi, tidak mau. Karena mengikuti apa yang saat itu dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih domba itu. Ketika terjadi banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam yang hampir menenggelamkan seluruh jazirah Arab saat itu para jamaah, dan setelah reda banjirnya, maka dampak daripada banjir itu adalah menjadi sebab rusaknya berbagai macam bangunan, termasuk yang terdampak rusak bangunannya adalah Baitullah. Maka para jemaah, ada dua orang nabi yang boten sempat haji, Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kenapa? Baitullah belum diketemukan saat itu. Akibat tertimbun bangunan-bangunan, akibat daripada terjadinya banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Begitu diutus Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka atas takdir Allah, atas izin Allah, Nabiullah Ibrahim lah yang menemukan kembali Baitullah itu. Dan akhirnya Allah perintahkan kepada beliau, Ibrahim, bangun Baitullah. Beliau lakukan pembangunan Baitullah, dibantu oleh putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan tahu gak, sejarah sampai sekarang pun masih dapat kita lihat pada jemaah yang namanya Maqam Ibrahim, batu tempat pijakan beliau ketika diperintah oleh Allah untuk membangun Baitullah akibat rusak karena banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Selesailah pembangunan Baitullah, maka Allah memerintahkan kepada beliau untuk naik ke Jabal Qubais, Gunung Qubais. Begitu Nabiullah Ibrahim sudah sampai di puncak Gunung Qubais itu, jemaah langsung menyampaikan panggilan Allah, ayyuhan nas, inna Allah qad ibnata lakum baitan fahajju. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya Allah telah membangunkan buat kalian Baitullah, fahajju, maka segeralah kalian berhaji. Terus saya setuju, jemaah. Haji itu memang panggilan Allah. Yang pertama melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kedua panggilan Allah melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dawuhkan di dalam surat Al-Hajj ayat 27-28. Itu panggilan Allah yang kedua melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, semua perintah yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, beliau lakukan dengan fa'atammahul, dengan sempurna. Oleh karena itu Allah memberikan gelar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini sebagaimana yang ada di dalam An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah pemimpin umat, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi Nabiullah Ibrahim itu juga mendapatkan gelar hanifah,
Nabi yang amat sangat taat kepada Allah. Beliau juga mendapatkan gelar uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Beliau juga mendapatkan gelar Khalilullah, Nabi yang menjadi kekasih Allah. Beliau juga mendapatkan gelar yang namanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena memang banyak lahir keturunan dari beliau yang menjadi seorang nabi dan seorang rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur keturunannya dari Nabiullah Ibrahim turun ke Nabi Ismail, turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya maka dari 5 Nabi Rasulul Azmi itu dipilih 2 serangkaian Nabi yang lebih diistimewakan oleh Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kedua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para jemaah, puncak keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya, yang melebihi hambanya siapapun juga, dari 2 serangkai orang Nabi Rasulul Azmi tadi, yang lebih dimuliakan oleh Allah, yang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo panjenengan catat gelarnya Rasulullah itu, Masya Allah, ini luar biasa. Pertama sebagai Nabi, nggih. Yang kedua sebagai Rasul, iya. Yang ketiga sebagai Ulul Azmi, iya. Yang keempat sebagai Nabi yang uswatun hasanah di Al-Ahzab 21, iya. Yang kelima sebagai Nabi yang rahmatan lil alamin di Al-Anbiya 107, iya. Yang keenam sebagai Nabi yang khuluqin azim, Nabi yang memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang agung di Al-Qalam ayat yang keempat, iya. Bahkan ayat yang dibaca Ustaz tadi, Al-Ahzab ayat 40, gelar beliau yang ke-8 adalah beliau mendapatkan gelar sebagai Nabi yang khataman nabiyyin, penutup para nabi. Sampun penutup para nabi. Sehingga dikata saat ini ada orang yang pintar sundul langit, saking pintar sampai sundul langit. Kalau perlu setiap saat pakai jubah, pakai surban, pakai minyak kasturi, lajeng kok ngomong aku iki lho nabi, pembohong besar, karena bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis sahih. Jadi seluruh nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah itu para jamaah sudah ditutup dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah rahmatullah, kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah itu dahulu begini jamaah, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, saya ini dilebihkan oleh Allah terhadap nabi-nabi yang lain dalam 6 hal. Hadis sahih. Apa kelebihan Rasulullah 6 hal yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain? U'titul jawami'al kalim, kata Rasulullah, saya ini diberikan tingkat puncak kefasihan yang luar biasa. Nabi meninggal pada jamaah menaimos Al-Quran, Masya Allah, fasihnya luar biasa, begitu enaknya didengar. Kalau Ustaz tadi yang membaca saja saya sudah merinding-merinding, apalagi Rasul yang membaca Al-Quran. Seorang orator ulung, bahasanya begitu sangat baik, mudah dicerna, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, walusirtu birru'bi, saya ditolong oleh Allah, musuh itu sangat takut dengan saya. Jangan
Jangankan berhadapan musuh, itu di belakang Rasul itu takut. Yang ketiga para jemaah, wa ukhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi saya harta rampasan perang. Yang keempat, wajuhilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan dijadikan untuk saya bumi ini sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sujud. Kalau saya dengan panjenengan lagi sakit atau dalam kondisi tertentu tidak mendapatkan air, silakan tayamum, karena bumi ini dijadikan oleh Allah tahuran sebagai alat bersuci. Wa masjidan kata Rasul, dan sebagai tempat sujud. Kalau tidak mungkin kita harus berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, karena sesuatu hal dimanapun kita berada, di situ adalah masjid, di situ adalah kita bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 tahun yang lalu barangkali anak saya wisuda di Galaxy Mall. Waduh, ini kalau sampai rumah mesti maghribnya habis, Bu. Ya udah, saya minggir di parkiran itu. Selalu di mobil saya ada sajadah, memang sholat juga di parkiran itu, karena kalau sampai rumah habis. Di mana bumi Allah di situ adalah masjid, bisa kita tempati untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima para jamaah, keutamaan dan kelebihan Rasulullah dibandingkan nabi-nabi yang lain adalah beliau mengatakan, wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Masya Allah, saya ini kata Rasul diutus oleh Allah untuk semua makhluk Allah. Jadi Nabi dan Rasulnya semua makhluk Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu identik dengan rahmatan lil alamin, kafatan lin nas, pemimpin seluruh umat manusia. Ayat 28 di surat Saba, surat 34. Bahkan sesuai Al-Ahzab ayat 40 tadi pada jemaah, keistimewaan Rasulullah yang ke-6 dibandingkan nabi-nabi dan rasul yang lain. Wa khutima biyan nabiyyun, kata beliau, dan saya dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi. Itulah sebabnya para jemaah, siapapun yang mencoba sekali lagi untuk mempelajari biografi beliau pasti akan sangat kagum. Jangankan kita sebagai umatnya, bahkan seorang non-muslim, Dr. Michael Hart, yang telah mengumpulkan 100 tokoh dunia dan diteliti satu persatu sehingga menghabiskan waktu 35 tahun, ternyata Michael Hart tetap memilih dan menetapkan bahwa seorang pemimpin yang paling hebat sepanjang kehidupan umat manusia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa alasan Michael Hart? Jadi karena Rasulullah itu, agak singkat mawon, karena Rasulullah itu pada jemaah sungguh melakukan sesuatu yang luar biasa, yang itu gak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Jangan bayangkan jemaah, perjuangan mendakwahkan agama Allah, agama Islam yang kemudian sukses luar biasa itu tidak memakan waktu seperempat abad, hanya 23 tahun. Biaya yang dipergunakan oleh Rasulullah untuk mendakwahkan Islam yang mudah menjadi luar biasa itu tidak ada 1% dari biaya revolusi Prancis. Bahkan korban yang jatuh tidak ada 1000 orang yang menjadi korban karena dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang menyebabkan Michael Hart luar biasa, memberikan penghargaan yang luar biasa. Di samping para jamaah, Rasulullah SAW beliau mampu untuk mencetuskan 3 karya besar
yang nggak bisa juga dilakukan oleh siapapun juga. Apa 3 karya besar beliau? Yang pertama adalah tauhidullah. Beliau mampu merubah keimanan, keyakinan, kepercayaan dari politisme, menyembah sekian banyak Tuhan, 362 Tuhan, patung-patung yang saat itu dilingkarkan di Baitullah disembah oleh mereka, dirubah menjadi monoteisme, menyembah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan merubah keyakinan jamaah, merubah watak ini mau doangnya. Kok merubah watak? Merubah waktu mau doangnya. Wis kadang waktu 3 bulan gak waras-waras ini. Ini merubah keyakinan dari menyembah berhala patung. Luar biasa. Karya yang pertama. Karya beliau yang kedua yang belum pernah juga dilakukan oleh siapapun juga, tauhidul ummah. Beliau mampu mempersatukan umat manusia saat itu, yang dalam sejarah bahwa bangsa Arab itu ratusan tahun lamanya para jamaah, antara kelompok kehidupan yang satu dengan kelompok kehidupan yang lain, kabilah yang satu dengan kabilah yang lain, saling berperang, saling bunuh membunuh, saling bermusuhan, ratusan tahun lamanya jemaah, tidak ada yang pernah berhasil untuk menyatukan. Tapi Rasulullah Muhammad SAW beliau mampu untuk menyatukan mereka menjadi satu padu. Karena mereka sudah bersatu padu, maka karya besar beliau yang ketiga adalah tauhidul hukumah. Beliau mampu mendirikan sebuah negara yang adil dan makmur, negara yang adikuasa, negara yang adidaya, negara yang super power. Itulah negara Madinah. Di saat Eropa masih dalam kegelapan saat itu jemaah, negara Madinah luar biasa, menjadi negara yang sangat maju. Itulah para jemaah 3 karya besar beliau yang menyebabkan Dr. Michael Hart tetap menetapkan dengan sangat objektif bahwa pemimpin sepanjang sejarah kehidupan manusia yang paling hebat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan beliau sebagai pribadi yang amat sangat mulia, dan sekaligus itulah akhlak beliau. Allah jawabkan di dalam surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini beberapa saja dari akhlak agung beliau, sikap dan pribadi beliau, sekaligus itulah akhlak beliau. Dan sekiranya engkau Muhammad atas rahmat Allah, maka engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar, bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka tentang urusan itu. Dan jika Allah sudah membulatkan niat, maka bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. 5 akhlak Rasulullah dalam ayat tadi jemaah. Yang pertama, beliau adalah memiliki akhlak yang lemah lembut. Sinten jamaah yang seneng dipun seneni, dipun kasari mboten enten nggih. Semua orang itu
mau diperlakukan dengan lemah lembut, dengan baik. Itulah akhlak. Menghadapi siapa saja lemah lembut. Subhanallah. Maka walaupun saya dengan pandangan ini, karena sekian banyak pengaruh kehidupan di dunia modern ini, kalaupun kita tidak mampu mencontoh kelemah lembutan beliau yang luar biasa, titik-titik lah nih, titik-titik maupun akhlak beliau yang kedua jemaah, suka memaafkan orang lain. Sebesar apapun jika kesalahan itu menyangkut pribadi beliau, dimaafkan jemaah. Dan ini kan bertentangan sekali dengan kita nih. Itu merontokkan atau itu mau nginjak-injak martabat saya, itu kita begitu. Nah Rasulullah cuma kalau bagi contoh kali mau, masya Allah, suka memaafkan. Setiap pagi di pojok pasar di kota Madinah itu ada orang yang selalu ceramah, yang isi ceramahnya adalah mengejek Rasulullah, menghina Rasulullah. Seorang Yahudi tua dan matanya buta. Saudara-saudara, jangan mendekati Muhammad, dia itu tukang sihir, dia itu orang gila. Nanti saudara kan terpengaruh. Setiap pagi ceramah motor si Yahudi tua buta itu. Tapi setiap pagi pula beliau membawa semangkok bubur, disuapi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ikhlas. Dan pada satu saat, tepatnya hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau wafat. Maka datanglah mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq ke rumah putrinya Sayyidah Aisyah. Nah, katanya Abu Bakar, sepertinya ayah sudah melakukan semua apa yang dilakukan oleh suami, tapi barangkali masih ada yang ayah belum melakukan apa yang dilakukan oleh suamimu. Sejenak Aisyah berpikir, baru kemudian Aisyah mengingat, iya ayah, ada satu hal yang ayah belum lakukan. Memang apa? Rasulullah itu ayah setiap pagi bawa semangkok bubur untuk menyuapi si Yahudi tua buta yang di pojok pasar itu, padahal setiap hari dia juga mengejek, menghina Nabi. Hanya itu, iya. Insya Allah kalau itu ayah bisa langsung besok pagi Abu Bakar menemui si Yahudi tua buta itu, disuapi sambil terus berceramah si tua buta itu. Hari kedua disuapi, tapi sudah mulai terasa, ini kok tidak seperti biasanya orang nyuapi saya ya, walaupun buta. Hari ketiga lebih terasa lagi bahwa yang menyuapi bukan orang biasanya. Akhirnya Yahudi tua buta ditanya, Bapak siapa? Mohon maaf Pak, saya biasanya menyuapi Bapak. Apa yang terjadi jamaah? Teriak Yahudi, bukan Bapak, bukan yang orang biasa menyuapi saya. Memang kemana orang itu? Abu Bakar menyampaikan 3 hari yang lalu beliau sudah meninggal dunia Pak. Memang siapa beliau itu? Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, betapa terkejutnya Yahudi tua buta ini, yang setiap hari diejek, setiap hari pula dengan penuh kasih sayang dan ikhlas menyuapinya. Karena itu katanya Yahudi ini, karena itu tolong ajari saya saat ini pula untuk menyatakan diri masuk Islam. Alhamdulillah. Contoh kemaafan beliau yang kedua yang monumental ini jemaah. Pada tahun ke-8 Hijriah terjadi yang namanya Fathu Makkah. Terbukanya kembali kota Makkah di tangan umat Islam. Terbukanya kembali kota Makkah dalam tampuk kepemimpinan umat Islam. Apa yang terjadi pada jamaah? Orang-orang kafir Quraisy saat itu dikumpulkan oleh Rasulullah di sekitar Masjidil Haram. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu saat itu jamaah sudah siap untuk mati.
Maka para sahabat euforia saat itu dengan mengatakan hadza yaumul malhamah. Hari ini adalah hari balas dendam kita pada mereka karena kita dulu diusir, karena saudara-saudara kita dulu dibunuh oleh mereka. Hari ini adalah hari balas dendam kita pada mereka. Begitu para sahabat mengatakan begitu, Rasul jauh bilang, Allah tidak. Hadzal yaum adalah yaumul marhamah, bukan malhamah tapi marhamah. Hari ini adalah hari penuh kasih sayang, bukan hari balas dendam. Akhirnya pidato beliau, salah satu kalimat yang sangat mengejutkan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu sudah siap mati di jamaah. Saudara-saudara, hari ini bebas, tidak ada saling membunuh di antara kita, tidak ada saling mengusir di antara kita, tidak ada balas dendam di antara kita. Saudara-saudara bebas. Sangat terkejut orang kafir pada saat itu ketika Rasul mengatakan saudara-saudara bebas, tidak ada saling membunuh, tidak ada saling mengusir, tidak ada saling balas dendam di antara kita. Karena kemaafan beliau yang seperti itulah jemaah menjadi sebab Allah menurunkan hidayah buat orang-orang kafir saat itu, sehingga mereka kemudian berbondong-bondong masuk agama Islam. Sebagaimana Allah abadikan di dalam surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemaafan beliau itu luar biasa. Karena menikah monggo titik-titik pun tiru. Jangan karena merasa martabatnya terinjak-injak. Sudah, ini orang harus dikasih pelajaran ini. Memang apa yang dilakukan Rasulullah memaafkan orang yang pernah berbuat salah itu saat itu jamaah dianggap aneh. Nanti saat ini kalau dia ngarep dia kan patut tinggal terdasian, nggak mau dianggap kalah, dianggap remeh, nggak mau. Masya Allah. Tapi nyatanya apa yang terjadi dengan kemaafan beliau sekali lagi menjadi sebab hidayah, justru mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Wastaghfir lahu, kata Allah dalam ayat tadi. Rasulullah juga suka memintakan maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Makanya para jemaah saya dengan jangan diperintah untuk saling mendoakan, saling meminta maaf atas kesalahan di antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak beliau yang keempat, wasyawirhum fil amr. Beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat sebelum menetapkan segala aktivitas yang akan beliau lakukan. Maka para jemaah, musyawarah ini menjadi penting untuk kita lakukan. Sehingga keputusan demi keputusan yang ada pada setiap aktivitas yang kita lakukan itu memang ada menjadi hasil musyawarah bersama. Soal kemudian masih ada orang nggak suka dengan keputusan itu, ya wajar-wajar saja. Siapa yang mampu untuk menyatukan hati semua orang, menyatukan semua kemauan orang, ya kan memang sangat sulit. Yang penting ini sudah hasil musyawarah. Yang terakhir, ketika beliau sudah membulatkan niat, membulatkan tekad, maka beliau selalu bertawakal kepada Allah. Karena memang orang yang selalu bertawakal kepada Allah itu para jamaah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah, oleh sebab itu peringatan seperti ini harus menjadi motivasi dan daya dorong bagi saya dengan panjenengan untuk meneladani sedikit-sedikit apa-apa yang telah diajar dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para jamaah,
merupakan implikasi dari gelar uswatun hasanah, merupakan implikasi dari gelar rahmatan lil alamin. Maka hampir seluruh peran kehidupan umat manusia pernah beliau perankan, dan beliau adalah pemeran terhebat. Beliau pernah menjadi seorang suami, dan beliau adalah suami yang sangat sayang pada istri dan anak-anak. Beliau pernah menjadi seorang pedagang, dan beliau adalah pedagang yang sangat jujur. Beliau adalah pernah menjadi panglima perang, dan beliau adalah panglima perang yang sangat pemberani. Beliau adalah pernah menjadi seorang pendidik, dan beliau adalah guru yang luar biasa baiknya. Bahkan beliau adalah pernah menjadi kepala negara Madinah saat itu, dan beliau adalah kepala negara yang paling bijaksana, kepala negara yang paling memperhatikan nasib rakyatnya. Itulah implikasi dari gelar uswatun hasanah, bahkan gelar rahmatal lil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi realisasi sekali lagi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau jauh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya kira demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pendorong bagi kita untuk selalu ingin mencontoh akhlak beliau yang luar biasa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki wonten sing mimpin doa kiamat apa langsung langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.